Ini bunyi apa nih? Baik Ibu Bapak Saudara, kita masuk pada minggu pertama 5 Januari 2025. Ini minggu pertama atau hari minggu pertama kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya beri tema Saudara, kayak mengganggu sekali ya. Ini ada bunyi apa nih? Saudara, kita akan melihat tema yang akan saya sampaikan, yaitu menghadapi raksasa tahun 2025. Saudara-saudara, ini adalah sebuah tema yang saya pilih untuk saudara dan saya tahu, ketahui, dan juga sekaligus bagaimana kita tahu bersikap dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini katanya merupakan tahun 2025 ini merupakan tahun yang paling menakutkan bagi orang. Kalau saudara baca di internet, ini tahun menakutkan. Ada diprediksi tahun krisis, ada 2-3 tahun dari 2025. Saya tidak sedang mengangkat sebuah persoalan sehingga saudara dan saya merasa takut ya, tetapi ini sebuah fakta bahwa 2025 adalah tahun yang paling sulit, tahun yang paling menakutkan. Kalau saudara nonton lagi, sekarang ini ada isu-isu lagi bahwa ada satu penyakit yang lebih berbahaya di atas COVID, juga siap-siap melanda. Nah, kalau ini benar, ini sesuatu yang menakutkan untuk kita. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Ekonomi, kemarin saya sudah bahas tentang sebuah inflasi di mana barang naik, tapi sisi yang lain kita tahu bahwa daya beli kurang karena penghasilan orang juga menurun, kemiskinan naik begitu luar biasa. Karena itu saya memilih menghadapi raksasa tahun 2025, tahun yang perlu menakutkan ini, dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang saya maksudkan dengan raksasa 2025 yang menakutkan ini, saudara, perhatikan apa yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang saya maksudkan dengan raksasa 25 ini adalah raksasa yang berbeda. 2024 kita punya raksasa, tetapi 2025 saya pikir kita akan lebih memahami bahwa 2025 raksasanya akan lebih besar lagi. Saya kasih contoh saudara, ekonomi, krisis, teknologi merupakan raksasa bagi kita, masalah bagi kita. Kenapa teknologi menjadi masalah? Karena begini saudara, logikanya begini. Kalau dulu setiap orang kerja itu membutuhkan tenaga manusia. Sawah dulu orang bajak butuh satu kampung, panen butuh satu kampung. Tapi sekarang tidak perlu. Orang sewa traktor yang tadinya butuh 30 orang untuk kalau lagi di sawah, cukup sekarang hanya satu tenaga yang mengendarai traktor. Teknologi bisa menjadi bahaya yang menakutkan. Lalu teknologi yang lain, katanya kalau saudara baca internet, sekarang ada satu teknologi yang disebut dengan teknologi AI. AI dapat mengerjakan 80% dari setiap jenis kegiatan manusia. Misalnya, saudara tidak lagi butuh dokter ke depan hanya untuk sekedar berkonsultasi. Saudara bisa cari di AI akan menjawab saudara. Kemarin saya, rasanya saudara dengar Bapak, kemarin saya melihat bahwa ada satu AI sudah difungsikan mewakili pastor. Cari saja di internet. Jadi kalau saudara ada pertanyaan rohani, berdiri saja di depan AI dengan mereka kasih gambar Yesus, lalu dia bicara tentang pergumulan saudara, dia mengampuni dosa saudara, AI mengerjakannya. Jadi ini sesuatu yang bahaya sekali. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa kepintaran, kehebatan akan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan, mungkin bisa, tapi di antara ratusan ribu mungkin hanya beberapa orang yang dipakai. Dulu orang menggunakan segala sesuatu dengan manual, tetapi sekarang tidak. Ini menakutkan, saudara. Kenapa menakutkan? Mari kita lihat. Yang saya maksudkan bukan ekonomi yang menjadi raksasa yang menakutkan. Saudara dengar, ada dua raksasa yang saya definisikan sendiri. Yang pertama raksasa intimidasi. Raksasa intimidasi. Jadi kalau saudara baca atau arti dari intimidasi adalah begini, suatu tindakan yang mengancam, menakut-nakuti dan memaksa dengan kekuatan kepada seseorang atau kelompok. Dia bisa juga diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan
seorang merasa ketakutan karena mendapatkan ancaman atau bertahan. Jadi intimidasi itu adalah suatu tindakan mengancam, menakut-nakuti. Saudara lihat ini, sekarang ini penyakit itu sesuatu yang mengancam, sesuatu yang menakut-nakuti. Dulu saya masih ingat waktu kecil-kecil luka itu biasa. Tapi sekarang orang luka orang takut. Apalagi orang sudah umur kayak saya 50 tahun. Luka itu bukan sesuatu yang biasa. Luka itu menakutkan. Khusus maaf kata bagi orang-orang diabetes, luka itu menakutkan. Jadi saudara, itu satu intimidasi. Oh, lu sudah luka, nanti luka tambah lebar dan mati. Menakutkan. Ya. Dulu orang batuk itu biasa. Waktu COVID batuk itu tidak jadi biasa. Ini yang saya bilang, intimidasi. Nanti kita akan belajar bahwa dua raksasa ini berbahaya. Intimidasi. Intimidasi yang lain adalah ketika saudara ada masalah, sering saya akan bilang sama saudara, memang lu sudah bisa, lu tidak bisa, lu tidak mampu. Intimidasi adalah satu tindakan dan persoalan raksasa 2025. Nah, yang kedua yang saya sebut sebagai persoalan. Persoalan itu menakutkan 2025. Karena apa? Persoalan itu naik level. Persoalan itu tidak stabil. Persoalan itu saya sebut naik level. Saya kasih contoh, masih kecil dulu, saudara ada satu obat yang namanya penisilin atau apa disebut? Penisilin, saya sudah lupa sebutnya. Ada satu obat yang saya kenal masih kecil namanya penisilin, dan ini berlangsung bagus sekali. Saya ingat saya pernah beli kasih penisilin, saja langsung sembuh. Dulu zaman dahulu orang mau sakit apa saja suntiknya penisilin dan sembuh. Saudara-saudara, tapi sekarang orang tinggal hanya butuh penisilin. Penisilin sudah tidak ada guna sama sekali. Karena kalau penisilin bisa sembuhkan, maaf. Sekarang lihat orang diabetes lukanya begitu cepat dan akhirnya melebar. Berarti penisilin tidak lagi berfungsi. Dulu cukup mantri. Saya punya papa dan juga keluarga saya hanya hidup dengan mantri. Jadi mantri itu datang ke rumah-rumah hanya sekedar untuk suntik. Cukup suntik, di mana sakit ada satu mantri yang agak aneh. Saudara kalau sakit di tubuh mana dia suntik di sini. Saudara sakit di telinga dia suntik di telinga. Saudara sakit di leher dia taruh di leher. Saya belum pernah ketemu orang model begitu, kecuali mantri ini yang suntik. Nah, tapi sekarang orang lihat di mana mantri lagi. Penyakitnya naik level. Sehingga dulu hanya suntik sembuh. Dulu kita orang tua tidak suntik lagi. Katanya hanya cukup minum air rebusan pepaya, lalu kukus badan, keringat keluar, selesai. Sekarang lu kukus juga. Sudah yang pepaya lagi, mahoni lagi, airnya dari tinggi, tapi tidak sembuh. Membuktikan levelnya naik. Tadi butuh mantri, sekarang butuh dokter spesial. Dulu cukup dokter biasa saja di puskesmas, ya. Dari mantri naik di dokter biasa, dokter sehari-hari. Tapi sekarang karena persoalan makin naik, penyakit makin naik level, kita butuh yang namanya spesialis. Betul? Kalau begitu ini menakutkan ini. Dulu orang hanya pergi omong-omong dengan orang kesehatan dikasih obat selesai. Sekarang sampai orang ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, mana lagi? Hanya untuk cari para spesialis. Bagaimana dari kita yang tidak mampu bicara spesial sampai Malaysia, Bangkok, Singapura? Kita jadi apa? Menakutkan. Dulu orang melahirkan hanya butuh bidan kampung. Saya punya keponakan yang sekarang ini sudah menikah. Saya salah satu orang yang suka ditugaskan panggil bidan kampung. Permisi mau melahirkan, panggil bidan kampung. Dan saya masih ingat namanya, satu Ibu Pero. Itu ibu yang sering kami panggil. Satu ada Ina Sabu, sudah meninggal mereka semua. Cukup panggil. Sekarang mana-mana, apalagi orang kaya, dia akan panggil. Dia mau mulai dari dia punya hamil sudah diperiksa. Lalu setelah dia mau dekat melahirkan, dia butuh ruangan spesial. Tidak boleh ruangan sembarang. Lalu dia butuh dokter spesial. Dokter spesial lagi, tindakannya spesial.
sekarang kita butuh yang namanya rumah sakit internasional. Dulu kita perlu rumah sakit internasional. Dulu rumah sakit umum satu-satunya terbaik. Sekarang orang pilih Leona, tapi sekarang sudah ada tambah satu kata, internasional. Coba bayangkan, penyakit saja dia punya penanganannya naik level. Kalau lu, saudara dan saya, maaf, berpikir bahwa kita ini jalan masih sama seperti 2023, 2024, saya kasih tahu saudara, saudara orang yang sangat-sangat tidak berhati-hati. Penyakit itu gambaran persoalan kita, bahwa badai hidup itu juga makin tinggi. Saya kasih contoh. Waktu saya semena, motor bekas, saya masih ingat itu, saya punya kakak punya nyong jual motor bekas bebek gigi 3 saja, 1, 2, 3 saja. Itu motor masih bagus, karena dia butuh uang, dia jual 225.000 rupiah. Lalu motor GP itu harga, saya masih ingat dikasih 600 lebih motor besar. Sekarang saya tanya saudara, di mana motor yang harga 225 sekarang? Ada kok? Saya beli 4 yang 225.000. Serius, saya beli 4. Ini membuktikan apa? Ini menakutkan. Karena dulu 225.000 itu sudah bisa beli motor. Saya masih ingat, saya kecil-kecil itu beras 450 rupiah. Masalah tambah besar 2025. Saudara coba baca di internet sekarang. 2 kenaikan, 1 pajak naik, 2 beras naik. Semua main-main dengan Tuhan. Silakan. Tapi saya mau bilang menakutkan. Saya tidak tahu sekarang beras berapa. Tahu. Kemarin beli berapa? 15? Kayaknya tidak ada yang makan beras. Beras berapa mau kira-kira sekarang? 15, 13 ya kan? 13 sampai 15 kan? Saya tidak tahu nanti naik pajak ini berapa. Tapi lihat, menakutkan. Dulu 450. Jadi bayangkan kalau 450, 100 kilo baru 45.000. Sekarang 45.000 3 kilo. Ini bukankah menakutkan? Ini menakutkan. Sisi lain penghasilan menurun, sisi lain barang naik harga. Saya tidak akan lama di sini, tapi saya mau kasih tahu, itulah yang saya maksudkan. Raksasa kedua adalah persoalan. Kalau begitu ada cerita yang setus kita sudah bisa tebak. Ada satu raksasa bernama Goliat. Kita baca cepat-cepat 1 Samuel 17. Saya mau kita belajar ini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar 1 sampai 58. Tapi karena panjang saya ambil beberapa ayat-ayat penting untuk saudara. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dan tentara orang Filistin, namanya Goliat dan Gad, tingginya 6 asa sejengkal, kira-kira 3 meter. Orang barat itu 2 meter, tambah sedikit lah, 2 meter. Ini 3 meter. Daud katanya kira-kira 165, berarti Daud kayak saya. Lawan orang 3 meter, raksasa ini. Sudah raksasa, kata kita, ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju sirah yang bersisik, berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Tembaga semua. Lalu kalau saudara baca lagi, saya coba bawa kepada kita, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan daunnya. Ia memanggul lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa, tukang tenun. Perhatikan ini. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, setara 7 kilo. Dia pun mata saja. Berarti dia kira-kira yang 7 kilo itu kena daun tubuh yang model kayak saya. Saya masih gemuk katanya, daun itu ramping sistem. Itu kira-kira 7 kilo tusuk dia pun perut jadi apa? Ini berat, ini gambaran hidup kita. Bahwa yang kita hadapi bukan main-main ini. Persoalan kita bagaikan Daud yang kecil, tak berdaya. Lalu saya baca terus. Bapak Ibu tahan sebentar supaya saudara mengerti ini cerita. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang.
seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau saudara baca lagi ayat ini bilang begini, berkatalah Daud, nah ini saya mau selesai. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Berani sekali Daud ini. Ayat 33, perhatikan, karena terlalu besar raksasa ini sampai seorang raja bernama Saul ketakutan. Dan dalam ketakutan ini muncul yang namanya pesimis. Lihat ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini raksasa. Sampai seorang raja ketakutan. Dia bilang, Daud, tidak mungkin gua hadapi. Inilah bahasa yang sama. 2025 dengan tingkat kebutuhan kita yang banyak, tapi penghasilan kecil, kita diajak untuk bertempur tetap kuat, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saya mau ajak kita, bagi Tuhan masih mungkin. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik, saya coba baca lagi. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kesimpulan saya sederhana, tidak mungkin. Jangankan saudara yang punya penghasilan 1 juta, 1,5 juta. Tanyalah orang-orang kaya yang katanya sudah punya uang ratusan juta. Mereka juga stres hadapi hari-hari ini. Kenapa? Karena di samping mereka punya penghasilan besar, anak-anak mereka sekolah di sekolah-sekolah yang besar juga, yang butuh dana besar. Jadi tidak hanya saudara yang berkata tidak mungkin, ya. Kita ini ya karena kita susah jadi ya masukkan ke SD yang mungkin gratis kah, atau mungkin harga 100-200 ribu bayar uang sekolah. Mereka orang kaya itu punya rumah juga berat. Karena sekolah kasih naik harga, yang tadi mungkin 10 juta pendaftaran, sekarang mungkin 20 juta pendaftaran. Jadi setiap kita ini levelnya naik di semua lini daripada kehidupan kita. Tapi baru kita belajar apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya kita bisa hadapi raksasa yang menakutkan ini? Sederhana. Kalau menurut saya, Alkitab mengatakan 3 hal. Pertama, hadapi dan setiap raksasa persoalan 2025 dengan berani dan optimis. Keberanian, optimis, percaya diri dibutuhkan untuk menghadapi 2025. Mereka yang pesimis selesai dengan kehidupan mereka. Kita butuh optimis, keberanian sekaligus optimis. Berita tidak optimis, berita membuat kita pesimis. Makanya jangan hanya baca itu WA yang itu saja. Buka internet supaya saudara bisa belajar luas. Jangan hanya cari tahu tetangga punya TV berapa inch. Saya ajak jemaat itu jangan hanya belajar cara masak, sekali-sekali buka keadaan dunia supaya kita tahu. Dan kalau kita tahu sisi lain, itu sangat menakutkan. Saya sudah baca berita, jadi belum lagi ditambah perang yang tidak selesai. Anda pikir perang ini selesai sampai di sini? Tidak. Dia pun dampak pertama, penyakit itu akan muncul. Makanya kenapa sekarang orang bilang, kenapa ya dulu tidak ada penyakit aneh-aneh, sekarang ada penyakit aneh. Salah satu dampak perang itu bom nuklir itu, dia pun pecahan itu dampaknya mungkin belum terjadi, dampaknya hanya mati. Tapi dia pun obat-obat, dia pun kimia itu akan berlangsung dampaknya setelah 2-3 tahun dari sekarang. Jadi kalau orang bilang sesuatu itu biasa, aduh, bagi saudara yang baca, maka saudara tahu ini bukan sesuatu yang biasa. Butuh satu, hadapi persoalan dengan optimis. Mungkin tadi siapa yang pesimis? Saul pesimis. Saul bilang begini, lu tidak bisa Daud, kamu tidak bisa. Tapi Daud bilang tidak, saya bisa. Optimisme perlu. Kalau tanpa optimisme,
Hidup hanya pesimis, maka kita tidak akan melihat kebenaran. Nah, masalahnya di sini. Kalau kita bicara optimis, dengar. Berarti kita ada kesombongan dong, Bapak Gembala. Orang optimis itu, percaya diri itu kan lebih cenderung pada kesombongan dan keangkuhan. Dan bukankah Tuhan marah dengan orang yang terlalu percaya diri atau orang yang terlalu optimis? Nah, saya mau jelaskan optimisme yang saya maksudkan di sini punya dasar. Orang yang optimis tanpa Tuhan di dalamnya muncul yang saya sebut kesombongan. Tetapi kepercayaan diri yang saya maksud ini harus berdasar pada firman Allah. Apa yang saya maksud dengan optimis? Berani dan optimis. Apakah Daud hanya sekedar berani? Atau optimis kalau dia hanya sekedar berani dan optimis tanpa ada dasar yang kuat, yaitu dasar firman Tuhan? Saya menyebut Daud itu sombong. Dan kita tidak boleh sombong bahwa kita mampu menghadapi sebuah persoalan. Tapi ini dasarnya. Mari kita baca ayat kedua. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin. Satu kita belajar. Dasarnya adalah bahwa pertama tidak boleh untuk orang yang optimis itu dia satu bahwa tidak boleh dia tawar hati. Nah, kita bilang begini, hati yang gembira adalah, sedangkan semangat yang patah keringkan tulang. Jadi dasar daripada Daud ini bukan sekedar dia percaya diri. Karena kalau dia sekedar percaya diri, dia sombong. Tapi satu, saya yakin dia percaya firman Allah bahwa hati yang gembira adalah obat. Berarti pengharapan, optimisme adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Lalu dia bilang, sedangkan hati yang patah mengeringkan tulang. Artinya bahwa orang yang pesimis selalu dampaknya negatif. Saya kasih contoh. Kebanyakan orang yang telah menikah, saya tidak semua ya, ini survei pribadi saya. Semua orang yang telah menikah adalah orang yang pernah jadi optimis. Makanya dia berani bilang sama istrinya, I love you. Walaupun dia tahu ada dua jawabannya, satu no. Good morning, begitu saya mau selalu. Ya kan? Yang kedua, optimis itu telah membuat dia mendapatkan apa yang dia mau. Beda dengan pesimis. Dia ngomong takut, jangan sampai dia tolak, jangan sampai dia tolak. Jadi pesimis itu sesuai firman Tuhan. Dan perhatikan, dia bilang begini, jangan seorang pun menjadi tawar hati. Jadi pertama, pesimis itu adalah ciri khas anak Tuhan. Pesimis itu adalah sifat orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau saudara dan saya pesimis, saudara dan saya bukan anak Tuhan. Kenapa kita pesimis? Karena kita anak Tuhan. Kita yakin pada kebenaran firman Tuhan. Lalu dia bilang begini, tapi Saul berkata kepadanya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Lihat orang kalau pesimis. Ternyata pesimis itu tidak mengenal jabatan. Dengar baik-baik. Kalau saya terjemahkan pada bahasa lain, minder itu tidak hanya berlaku dengan orang-orang yang berkekurangan atau tidak punya jabatan. Minder bisa terjadi atas orang-orang yang kelihatannya hebat. Saul ini kan hebat, raja. Tapi lihat, minder juga, pesimis juga. Jadi saya bisa mengerti kalau ada orang bilang begini, kalau ada orang mengatakan, dia ganteng, maka dia kurang percaya diri. Saya belajar dari Saul. Saul itu ganteng pastinya, raja pasti hebat. Tapi ternyata berhadapan dengan persoalan yang menakutkan, yaitu raksasa, hilang percaya diri. Nah, nanti kita tahu kenapa penyebabnya di mana. Tapi sekarang saudara mengerti ya. Sekarang lihat, pertama pesimis itu ciri khas anak Tuhan. Amin. Optimis maksud saya. Dasar orang optimis dan bukan kesombongan adalah ini. Dengar. Saya serius, saudara lihat sini, dengar.
Saudara pikir saya siap firman Tuhan asal-asal kan? Kenapa harus saya pikir kan tidak perlu? Saudara kali ini pengalaman pertama dasar orang berani dan optimis itu satu, bukan karena percaya diri yang timbul sekedar dari hatinya, tapi satu, kita adalah ciri khas anak Tuhan. Kedua, karena kita punya pengalaman masa lalu. Orang bisa berani, orang bisa optimis karena dia punya pengalaman di masa lalu. Baik sinya, saudara lihat ayat 36 dari pasal 17 atau sebuah ini bilang begini. Baik sinya, Daud bilang, maupun beruang telah dihajar hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang ini. Perhatikan, Daud tidak akan berani sembarang. Daud bukan baru tiba-tiba muncul langsung tiba-tiba dia berani hadapi Goliat. No, Daud berani karena punya dasar kedua, dia punya pengalaman. Kalau kamu mau berani, kalau saudara mau optimis, harus punya pengalaman. Kalau Anda tidak punya pengalaman dengan Tuhan, pengalaman spiritual, pengalaman iman, apapun depan menakutkan. Tapi sebaliknya, Anda punya pengalaman. Pengalaman itu akan membuat engkau sadar. Selalu saya bilang, dulu pernah Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, nanti juga akan Tuhan tolong. Jadi orang yang optimis bukan hanya dari kesombongan, tapi pengalaman dia. Pengalaman itu juga bukan pengalaman pribadi saja, pengalaman dia jalan sama Tuhan. Amin. Membesarkan 3 orang anak bagi saya bukan hal gampang. Ada bahasa bilang begini, Bapak jangankan Bapak bilang 3, 1 sangat terpangkus. Tapi pengalaman di masa lampau 51 tahun nanti saya mungkin telah membuat saya makin optimis bahwa pengalaman saya di jalan-jalan suka selalu ada tangan Tuhan tolong. Dan saya percaya kita punya cerita-cerita pengalaman-pengalaman masa lampau. Dasar itu yang membuat kita optimis. Amin. Kenapa saudara kalau ke tempat baru selalu jalannya perlahan? Kalau saudara bawa motor, saudara bawa mobil, biasanya perlahan. Sekencang apapun Anda sedikit lebih lambat daripada biasa. Tapi coba Anda sudah biasa ke satu tempat, Anda akan hafal di mana tikung, di mana jurang, di mana ada lubang. Anda dengan percaya diri gas, karena Anda sudah tahu di mana tikungnya. Tapi bisa bayangkan Anda tidak tahu tikungan yang tajam di mana. Lalu Anda coba-coba gas saja, selesai. Kalau begitu, optimis lahir dari pengalaman. Saya mau tanya saudara, adakah saudara punya pengalaman di dalam perjalanan hidup ini? Oh banyak bapak-bapak. Dulu saya anak mau bayar sekolah, bingung tidak tahu. Tiba-tiba ada keluarga datang. Anak kelas berapa? 6. Selama ini dia sudah nanti settle. Ada banyak pengalaman kita, dan pengalaman itu harusnya membuat kita optimis. Kasih tepuk tangan. Optimis yang tidak membuat kita sombong adalah ini. Bapak Ibu lihat ini baik-baik. Saya sedikit pengajaran hari ini. Orang optimis, pertama karena itu sifat anak Tuhan, kedua karena dia punya pengalaman, makanya dia optimis, ya. Tetapi yang ketiga, orang optimis itu supaya tidak sombong, dasarnya harus jelas. Dasarnya yang ketiga adalah karena Tuhan jadi andalannya. Jadi Daud itu tidak pernah optimis yang mengarah pada kesombongan. Daud itu optimis karena dasarnya dia tahu bahwa Tuhan andalannya. Pada 3 ayat 37, pula kata Daud. Nah, kan tadi dia bilang, singa saya tangkap, saya pegang di kucing, kelihatannya dia sombong, kelihatannya dia angkuh, tapi dia tidak berhenti sampai situ. Banyak orang suka berhenti sampai situ. Kesaksiannya berhenti di situ. Saya dulu susah, tapi ya puji Tuhan, setelah saya kuliah, saya jadi orang luar biasa. Itu sombong.
Orang yang optimis dengan cara benar dan dia tutup dengan terakhir dengan ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan. Nah, jadi jangan lepas ini konteks ayat 36 dan 37. Tuhan Allah yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kenapa dia berani hadapi orang Filistin? Kenapa dia berani hadapi Goliat? Karena dia sadar optimisme dan keberaniannya punya dasar. Ada Tuhan yang menyertai dia, ada Tuhan yang diandalkan, ada Tuhan yang membela dia. Jadi jangan coba-coba optimis dengan optimisme pribadi. Anda salah. Pertama, Anda sombong. Orang yang sombong kata Alkitab apa? Direndahkan. Orang yang sombong identik dengan apa? Kejatuhan, kata Alkitab. Sebab katanya kesombongan mendahului kejatuhan. Daud kenapa Tuhan bela? Karena Daud punya optimisme. Kalau dia sadar itu semua karena Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya bisnis bagus, usaha bagus, ingat ya, ikis kita pun kesombongan. Itu bukan karena kamu, itu karena Tuhan. Jadi kita perlu optimis. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama kita. 2025 mau jadi apa tidak apa-apa. Kita optimis karena Tuhan ada bersama kita. Ada amin. Saya mau bawa saudara lebih jauh lagi dari ayat Injil. Singkatnya begini. Pertama, kita diajarkan untuk jangan tawar hati. Yang kedua, hadapi apapun resikonya. Apapun hadapi saja. Kalau kita tidak bisa mundur, hadapi saja. Daud tetap berlari menuju Goliat. Saat orang Israel takut, Daud berlari ketemu dia. Pengalaman masa lalu harusnya membuat kita semakin optimis. Dan ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Lalu yang kedua yang saya mau ajar kepada kita adalah raksasa apapun yang menakutkan 2025 dengan baik-baik. Hadapi raksasa persoalan 2025 dengan metode dan cara yang Tuhan berikan. Perhatian ini menarik, saya mau bahas ini. Kalau saudara lihat, kalau saudara baca nanti, dia punya cerita begini. Goliat itu besar, Daud itu kecil. Goliat itu datang dengan pakaian peperangan yang luar biasa. Daud hanya pakai dia punya baju yang biasa dia pakai mengembalakan. Goliat itu pakai tombak lembing, pakai apa namanya? Tameng semua. Mungkin Daud hanya pakai umban. Lalu Saul ini pikir begini. Gini Daud. Oke, lu boleh percaya diri, lu boleh punya pengalaman, mungkin lu alasan rohani lu punya Tuhan lah. Tapi Saul ini kan orang logika. Saul kan begini. Oke, lu sudah andalkan Tuhan, tapi kita kan manusia. Kata harus berhikmat lah. Caranya, Daud tanya, pakai pakaian persis seperti dia. Pakai pakaian pasukan, pakai pakaian besi, dan tembaga. Supaya bisa hadapi dia. Memang betul ngomong tentang Tuhan, betul. Tapi berhikmat lah. Kan kita kadang begitu ya. Kita pikir kita berhikmat lebih dari Tuhan. Pakailah pakaian. Dan ini yang terjadi. Saya coba baca supaya saudara mengerti apa yang saya baca ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi metode cara itu penting. Tapi kalau Anda fokus pada metode dan cara itu terbatas. Saya ulangi lagi. Manusia kenapa stres? Karena manusia selalu berpatokan pada metode yang terbatas. Padahal cara kerja Tuhan itu kadang-kadang metodenya bagi kita itu metode salah, bagi Tuhan itu metode yang benar. Belum mengerti, mari kita baca ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhkannya ke topeng tembaga. Mulai ikut tuh si siapa namanya? Goliat. Di kepalanya dan dikenakannya baju silang kepalanya. Perhatikan ini metode. Metode sampai begini. Kau hadapi raksasa itu pakai ini baju. Lalu kata Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perang. Pakai pedang. Sama
sama. Kemudian dia berikhtiar berjalan. Jadi Daud ini mulai pakai jalan kecilan yang pasti Saul itu besar. Ya, kemarin saya mau khotbah di kapal, keluarga itu sudah menyediakan baju seragam. Pas mereka bawa ke saya XL, waktu saya pakai, saya bilang, dulu ini bagikan Daud ya, kecil pakai bajunya orang besar. Nah, bayangkan Daud pakai baju besar. Sekarang kata kita bilang Daud ini mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicoba. Lalu apa? Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkan. Perhatikan, Saul ini bilang coba pakai. Daud coba jalan. Daud pikir begini, ini kalau Goliat datang, Goliat kan jalan dengan enak. Nah, ini Daud baru mau angkat kaki setelah beratnya minta. Kapan dia bisa kejar ini Goliat? Dan Daud ambil keputusan, lepas. Apa yang tinggal sisa di tangan Daud? Hanya umban. Semua orang ketawa pasti. Bahkan bukan hanya orang saja yang ketawa. Kalau saudara baca Goliat bilang begini, lu pikir saya ini anjing kan? Sampai lu mau pakai tongkat dan batu, lu pikir saya anjing kan? Nah, maka dia mengintimidasinya dengan mengatakan ini, sekarang juga saya akan potong kau, Daud, lalu saya akan kasih makan anjing, daging. Sekarang orang mulai lihat antara senjata, kalau sekarang orang bilang Israel dengan mana nih? Hamas ya? Hamas ya? Saudara lihat, Hamas pikir dia punya senjata canggih, ketemu Israel punya senjata yang canggih, tidur. Nah, itu gambaran sekali. Daud punya persenjataan, perlengkapan. Kalau kita tadi saya menggunakan kata metode Daud ini metode ketinggalan. Jadi saya kasih tahu saudara, bersama Tuhan metode yang dianggap tidak ada apa-apa itu bisa Tuhan pakai menjadi kemenangan melawan raksasa. Nanti saya terjemahkan supaya saudara mengerti maksudnya bagaimana. Tapi lihat, metode Tuhan pakai satu. Metode itu tidak ada di orang lain, bukan di Saul, tapi ada di mana? Di Daud. Saya kasih tahu kenapa kadang-kadang kita stres. Karena kita pikir solusi itu ada di teman kita, seman itu ada di pendeta kita, solusi itu ada di orang tua kita, solusi itu ada di pemerintah kita. No, kadang-kadang Tuhan taruh di solusi itu ada di kita. Dan solusi yang kita pakai, yang Tuhan pakai dalam yang kita punya, tidak bisa dipakai orang lain. Saya pernah bersaksi Sinto, ketemu istri saya itu, saya hanya tanya Tuhan siapa yang bayar saya lunasi dia, saya jadikan istri. Lu tidak bisa pakai itu metode untuk mencari jodoh. Gimana saya bilang dia berdoa siapa yang kasih makan dia, bayar dia pun jodoh. Tidak bisa. Ada amin. Metode Tuhan pakai kita itu beda-beda. Jadi jangan iri dengan ya kalau ada orang maaf ya tidur bangun kaya. Lu jangan pikir ini saya tidur bangun kaya. Pasti saya itu belum salah. Bill Gates itu sekarang dia tidur bangun saja. Bill Gates tidur bangun saja. Uang masuk miliar. Raffi Ahmad itu dia pakai video satu kali saja video FB Pro ratusan juta masuk. Saya FB Pro saya keluar uang dari internet. Jadi mau saya gini, caranya orang Tuhan tolong kita itu berbeda-beda. Jangan paksa, nanti susah kita. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Kalau saya begini saudara dengar, ini menarik ini. Jadi pelajaran pertama, kadang-kadang Tuhan kasih kita solusi itu ada di sekeliling kita. Hanya kita terlalu buta dan bodoh untuk melihatnya. Amin. Nah, ini contoh yang paling gampang. Kenapa kadang-kadang kita susah makan, susah minum?
Karena kita suka belajar dari orang lain, ambil cara orang lain, lupa bahwa Tuhan kasih kita solusi itu ada di diri kita. Saya selalu kasih contoh, maaf ya, tidak semua. Kalau saudara pergi ke saudara-saudara kita orang Jawa punya masakan, ya sebenarnya, betul? Itu ayam itu goreng hanya kebanyakan tepung saja. Tapi kita baca di 50-25 ribu. Coba kita pulang sampai dulu. Kita tes, kita punya istri masak, kita tes, kita punya mama masakan. Mana lebih enak? Hai, mana lebih enak? Mama, saya beli kapan hari 25 ribu, 20 nasi kuning. Makan, saya sengaja tes anak saya, biasa saja. Tes istri saya, tidak enak. Semua tidak enak. Padahal saya dengan penuh semangat pasti bereskan. Sampai saya pakai batu sekis. Enak teman-teman. Enak. Semua menyatakan yang sama. Saya beli. Bukankah itu solusi kalau kita makan dan minum? Kalau yang tidak enak masak saja bisa laku. Kenapa kita yang jago-jago masak? Tidak coba-coba buka warung di depan. Berarti solusi ada di kita. Amin. Saya ingat waktu saya kehabisan uang di Alor. Saya pernah cerita ulang-ulang di sini. Bingung. Ini mau ambil uang dari mana? Mau beli beras? Tidak ada uang. Lalu Tuhan kembali ke firman Tuhan ini. Daud, lu punya apa di sini? Daud bilang saya yang punya umban. Dan hari itu saya bilang, oh iya Tuhan, saya punya. Dan semua orang punya. Jangan bela ini. Semua kita punya otak tidak? Ada yang punya otak tidak di sini? Yang punya otak Anda, yang punya otak. Bukankah itu solusi kita? Tuhan kasih otak untuk apa? Berpikir. Kenapa kita selalu pergi cari orang lalu bilang beta masalah ini? Menurut lu bagaimana? Tuhan suka kita sama umban itu otak. Hanya satu itu digunakan, satu simpan baba itu otak. Saya kasih contoh. Solusi itu ada di kita. Salah satunya otak ini. Umban kita ini otak ini. Saya bayar internet sama dengan orang lain 385.000. Sebelah tetangga juga 385.000. Tapi otak saya 385.000 ini sayang kalau saya hanya main TikTok. Maka otak saya berpikir bikin video. Pertama, saya sudah jadi kesaksian dari firman Tuhan. Yang kedua, kemungkinan saya dapat pamerkan. Dan saya pernah cerita ulang-ulang, saya sudah dapat hampir 50 juta dari YouTube. Lihat itu, sama-sama punya otak. Kalau itu solusi itu ada di diri kita pertama. Dan kami sudah tahu kayak saudara tidak percaya. Ada ibu-ibu yang otaknya waktu dapat uang langsung maaf, lipstick, skincare, tarik rambut. Tidak salah. Tapi ada orang otak, ibu-ibu ada otak yang maaf kata orang sebelum otaknya ada uang saja. Dia terima, dia memang pikir sama. Tarik rambut, skincare, bedak, bibir merah, handphone baru. Tapi dia ambil ini uang dan dia pikir begini. Kalau dia langsung skincare habis. Bagaimana kalau saya pesan baju di Natal ini lalu tawarkan ke keluarga? Ini ada baju kredit. Saya ambil 25.000, kamu cukup bayar 30.000. Nah, dari 5.000 itu dia beli skincare. Ini contoh saja yang paling dalam. Sudah kita sih saya. Mengerti saya mau ajar supaya saudara mengerti ini masih tahun baru supaya saudara mengerti
Kan ada orang bilang, Bapak khotbah itu terlalu apa, orang bilang terlalu di awan-awan. Saya khotbah bukan di awan-awan, turun nendang sampai di dalam. Nah, perhatikan ini begini. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Saya tanya saudara, itu batu itu sulit kena. Kalau tombak untuk Daud itu pasti kena. Pertama, Daud itu di depan dia. Daud itu orang pemuda tidak pakai pele-pele. Dia hanya pakai pakaian biasa saja, pakaian pengembara. Saudara bangsa Goliat itu terbalik. Perhatikan, dia pun kepala itu tertutup. Dia tertutup sampai di sini. Jadi hanya keluar biji mata saja. Nah sekarang menurut Alkitab dia lempar itu karena di jidat, di tes orang bilang. Dia masuk dari mana? Pernahkah saudara baca lalu renungkan? Itu tidak mungkin. Tapi lihat ini, dengan batu itu ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa apa? Pedang di tangan. Saudara lihat ini, saya kasih tahu saudara. Yang berikut yang saya mau ajar kepada saudara ini. Jangan pakai cara Abraham. Manusia itu sudah cari solusi di luar dirinya pertama. Tapi yang kedua, di luar Tuhan. Dua jawaban saya. Mengapa orang tidak bisa keluar sebagai orang menang menghadapi raksasa 2025 nanti? Karena dua hal. Pertama, dia cari di luar dirinya, dan yang kedua, dia cari di luar Tuhan. Daud tidak cari di luar dia, Daud tidak cari di luar Tuhan. Lengkap dia bilang. Di dalam dirinya ada umban. Betul? Coba perhatikan ini. Tuhan itu pakai cara-cara sederhana. Seperti kalau Daud hanya punya umban, si Goliat punya lembing. Dengar baik-baik. Solusi, cara, metode itu Tuhan bisa pakai apa saja. Bahkan cara yang menurut kita tidak masuk akal, yang tidak mungkin bisa tolong kita, justru itu Tuhan bisa pakai. Lihat ini. Tuhan bisa pakai air jadi anggur. Sederhana tidak? Harusnya anggur jadi air, itu lebih gampang. Tapi dia pakai air yang sederhana. Mujizat terjadi. Kedua, Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Tuhan. Ya kan? Ya, saat Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak bisa memuji Tuhan, batu-batu ini akan memuji Tuhan. Betul? Lihat, Tuhan pakai yang sederhana. Iya. Tuhan pakai 5 roti saja dan 2 ikan untuk kasih makan 5.000 orang. Lihat lagi, Tuhan pakai ludah. Dalam Lukas pasal 9 kalau tidak salah, ada orang buta. Tuhan ambil tanah, taruh di mata. Tidak ada yang terlalu luar biasa. Lalu apa lagi? Tuhan pakai tongkat waktu Musa mau berlawan. Tuhan tanya, lu punya apa? Tongkat. Harusnya dia bilang apa? Saya punya genset. Untuk apa? Mau nyalakan yang namanya motor air atau motor listrik. Untuk apa? Sedot air keluar. Yang kita bilang tidak, dia yang punya tongkat yang mati, bukan kayu, bukan stek yang bisa tumbuh, tapi tongkat yang mati bisa melawan keberapa. Begini saudara, kenapa kita stres? Karena kita pikir kalau 2025 uangnya harga barang 25 juta, maka saya punya uang harus 50 juta. Mungkin itu benar. Itu matematika manusia. Tapi saya kasih tahu saudara, bisakah biaya hidup 25 juta, penghasilan kita tidak tetap hanya 5 juta? Bisakah? Ini yang saya maksud. Bahwa Tuhan bisa pakai apapun yang sederhana pun menurut saudara. Kalau Anda tidak percaya, tanyalah jemaat-jemaat yang susah ini. Coba Anda renung, saya kasih tahu, coba Anda renung. Kita yang hidup pas-pasan. Coba Anda hitung biaya hidup saudara. Saya baru sadar bahwa ketika saya hitung biaya hidup saya, mulai dari bensin, makan minum, anak uang sekolah, dengan pendapatan gereja, ternyata tidak cocok. Saudara dan saya juga begitu. Ternyata ketika kita banding-banding dan hitung selama 3-5 hari, kita akan dapati tidak cocok antara penghasilan kita. Tapi lucu, kalau kita kalkulasi, itu biaya itu kadang-kadang sampai kita begini, iya, uang dari mana ya? Saya bisa hidup sampai hari ini ya, anak bisa sekolah ya. Padahal kalau lihat gaji,
hitungannya sama, tidak seimbang. Tapi ini yang saya mau bilang, Tuhan bisa pakai cara paling sederhana. Tolong saudara, saya katakan itu. Saya ngomong serius. Dan ini fakta, kalau tidak percaya tidak salah. Jangan pakai otak dan kesombongan untuk melawan firman Tuhan. Kalau tidak, lu hidup susah terus. Buka mata besar-besar. Kalau tersinggung, itu tanda bahwa kamu hidup. Tapi jangan coba-coba melawan firman Tuhan. Ini yang saya coba menjelaskan secara sederhana dan ini masuk di akal. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau orang tunggu orang kaya jadi kaya dulu kasih kuliah anak, berapa banyak kita yang bisa kasih kuliah anak? Kalau kita mau tunggu sampai kaya, terbukti kita tidak kaya, tapi bisa kasih kuliah, itu membuktikan firman Tuhan ya dan amin. Daud tidak punya apa-apa, tapi dia tahu itu cara Tuhan yang Tuhan pakai. Jadi berhenti bilang bapak beta miskin, jadi kita anak-anak tidak bisa dia apa. Bodoh. Kalau Anda tunggu jadi kaya untuk melihat sesuatu yang luar biasa, bodoh Anda. Sedikit marah di sini karena selalu orang hitung-hitungan segala sesuatu uang. Uang betul bisa tolong, tapi saya mau kasih tahu, kalau uang semata bisa tolong, tidak ada orang miskin yang hari ini jadi seperti Jokowi, yang hanya anak tukang kayu jadi presiden. Dua hal yang saya mau kasih tahu. Pertama, jangan sombong karena engkau punya sesuatu. Tapi yang miskin juga jangan minder karena Anda tidak punya sesuatu. Anda masih punya Tuhan. Masih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sedang bikin pelajaran yang berharga bahwa Tuhan bisa pelihara kita. Daud tidak pakai cara-cara lain kecuali cara yang Tuhan kasih kepada dia. Dari apa yang saya baru sampaikan di poin 2 adalah Tuhan bisa gunakan caranya sendiri. Kedua, kadang Tuhan pakai cara yang di sekeliling kita itu berbeda dengan apa yang harus kita pakai. Yang ketiga, kadang Tuhan pakai cara yang paling mudah, tidak sulit yang kita bayangkan. Seorang pendeta bernama Ibu Ita mulai bilang, gembala sidang di salah satu gereja datang di rumah sakit, permisi, payudaranya sudah merah bengkak dan diberikan itu kanker dan harus satu camar dalam biopsi. Mereka katakan, oh kami berdoa. Setelah kami berdoa, saya membayangkan nanti dia akan jalani operasi, mungkin masuk ke rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan dengan dokter yang mengerti kanker. Itu bayangan saya. Tiba-tiba setelah kami berdoa, keluarganya telepon, pulang ke Alor. Walaupun ini jangan pakai cara ya, setiap orang punya cara Tuhan berbeda. Saya pikir Tuhan akan pakai cara para medis. Ternyata ada dokter, keluarganya telepon bawa ke Alor. Mereka dikasih minum itu daun-daun di Alor. Pulang hari ini segar. Berapa banyak kita pakai obat mahal baru sembuh. Tapi Tuhan bisa pakai obat mahal. Jangan salah mengerti. Obat Tuhan bisa pakai obat mahal. Tapi Tuhan tahu kondisimu yang engkau punya adalah daun. Tuhan bisa pakai. Kalau ini hari gajimu kecil, belum sebanding dengan gaji orang besar, tidak apa-apa. Setia saja dengan gaji itu. Tuhan bisa pelihara engkau juga. Itu yang saya mau tanamkan kepada kita 2025. Yang terakhir, jangan pernah frustrasi. Kalau Anda sudah coba semua cara belum bisa, Tuhan masih punya banyak cara. Kadang-kadang kita seperti cara A, cara B, cara C, kita jadi frustrasi. Semua kita pasti ada di sini. Waktu Saul kasih cara ini, Saul kasih cara ini, Saul kasih cara ini, Daud tidak bisa. Saya tidak betah pakai ini. Tuhan pakai hanya umbah. Kasih Saul malu, kau tahu tadi ini dikasih lubang itu kirim sekali satu keren. Karena kita hanya bilang dia hanya pilih 5. Yang terakhir kalau kita berdoa,
Tahan sebentar kali ini saya mau ajar supaya saudara kalau ada hadapi sesuatu yang ini, hadapi persoalan dengan iman sebagai poin terakhir. Kalau saudara tidak ada persoalan dengan iman, kalau saya omong begini, maaf ya, saya omong ini karena saya mengalami. Tadi saya bilang kalau matematika, kalau ulangan, bisa gila saya. Bisa gila. Membesarkan 3 orang anak dengan biaya mahal bisa gila. Mungkin saya sudah lama gila. Apakah saya salah dengar? Harus saya tidak salah dengar. Philip Mantova dalam khotbahnya terakhir, saudara bisa cari kalau saya tidak salah dengar. Philip Mantova berkata bernubuat 2025 banyak orang gila. Anda cari saja di internet. Salah satu faktor kenapa orang gila, karena tadi saya bilang persoalan lebih besar dari dia. Otaknya dia, kita kan otaknya semua kepala saya kecil, apalagi otak. Dengan masalah besar itu lebih besar dari otak kita. Kalau benar saya tidak salah dengar, Philip Mantova mengatakan 2025 tahun mendatang. Ada tahu banyak orang stres dan gila. Saya percaya kalau memang itu benar, mungkin dia berpikir karena ini tahun kesukaan. Tapi saya tidak yakin kalau orang yang punya iman akan gila. Karena dia masih berpengalaman dalam Tuhan. Kalau kita baca terakhir lalu kita berdoa, sebenarnya ini saya mau tahan sebentar. Iman itu artinya begini, fokus pada Allah yang besar dan bukan pada kesalahan yang besar, itu iman. Dan dia bilang gini, tetapi Daud berkata kepada orang di sini itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tapi aku mendatangi engkau dengan nama. Lu datang dengan perlengkapan, lu datang dengan semua yang lu punya. Saya tidak datang dengan nama, saya datang dengan nama Tuhan. Berapa banyak kita punya pengalaman ini? Waktu kita tidak punya apa-apa, kita hanya berlutut sama Tuhan. Dan Tuhan buat sesuatu. Ini pengalaman iman. Saudara-saudara, saya khotbahnya bukan teori dan saya percaya Anda mengalaminya. Kita pernah ada di titik ini. Waktu kita tidak punya apa-apa lagi, Anda mulai berlutut sama Tuhan. Lalu Tuhan buat sesuatu. Ini kan bilang begitu. Ini yang disebut iman. Kalau Anda punya sesuatu, Anda bisa berjalan juga iman. Iman itu tidak punya apa-apa, tapi yakin bisa melangkah ke depan. Dia tidak punya senjata, tapi dia punya Tuhan. Saya tidak bilang begini bahwa Anda punya Tuhan lalu tidak usah kerja, tidak usah usaha. Tidak, maksud saya begini. Mereka di luar sana yang tidak punya Tuhan saya. Kenapa saya bilang tidak punya Tuhan? Karena menurut saya Tuhan itu hanya satu. Betul tidak? Kalau ada Tuhan 5, buat apa kita percaya Tuhan Yesus? Tuhan itu hanya satu. Kalau yang di luar sana yang mereka bilang mereka punya Tuhan, saya tidak punya Tuhan. Mereka bisa yakin punya iman Tuhan, mereka bisa piara. Kenapa saudara dan saya tidak? Adam. Jadi iman itu fokus pada Allah yang besar, bukan pada persoalan besar. Yang kedua, iman itu bicara tentang apa? Teks. Iman itu bicara tentang ini. Melihat baru iman, maksud saya, iman itu percaya baru melihat, bukan melihat baru percaya. Itu konsep iman. Iman itu apa? Percaya dulu baru lihat, bukan balik. Lihat baru percaya. Coba lihat ayat 46 hari ini juga. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Goliat sudah mati belum tuh? Belum. Tapi dia sudah bilang ini hari mati. Dan aku akan mengalahkan engkau. Sudah kalah belum Goliatnya? Belum. Tapi dia bilang ini hari kalah. Lalu aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Sudah dipenggal tidak? Tapi ini perkataan iman. Saya akan penggal kepalamu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu tentang orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang tidak terlihat, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi Daud itu belum bunuh Goliat, tapi dia sudah punya iman. Saya akan bunuh kamu, dan betul dia penggal kepala Goliat.
Ada waktu persoalan itu kita pakai ini. Benar? Ada waktu persoalan itu kita pakai ini. Betul ya? Kan masak kita pakai ini dong. Kalau kita tidak pakai ini, maka RW kita akan masak pakai terasi. Nanti dia maksud kita pakai otak ini, maka kita pakai terasi. Betul? Kangkung kita pakai terasi, tapi RW kebanyakan tidak pakai terasi. Tapi ada waktu di mana otak ini harus simpan tahan, kecuali iman. Betul. Ada waktu Tuhan bilang simpan lupa otak, kasih lupuhan. Saya agak panjang supaya saudara mengerti di sini. Daud sudah lihat itu. Khusus anak muda saya kasih lihat saudara masih enak. Anda tidak butuh yang kata iman itu, tidak perlu anak. Karena maaf, pulang ada makan, pulang ada minum, kuliah dibayar orang tua. Nanti lu jadi seperti saya dan orang tua yang lain, baru kita mengerti kita perlu kata iman. Jadi saya kasih ke orang muda. Ini hari lu kayaknya dengan tentang iman karena tidak usah dengar. Anda perlu ini satu saat. Karena kita orang tua keras. Ada waktu kita putar, dapat dibicara. Putar, dapat dibicara. Ada waktu di otak sudah putar, sampai kita juga putar, kaki di atas, kepala di bawah. Ada tidak solusi? Tidak ada kecuali satu, iman. Dan iman itu yang menolong kita. Saya pesan kepada kita, kalau memang benar dinubuatkan ada orang gila, doa saya, Nazaret tidak boleh. Saya butuh sihir. Bayangkan kalau ada sihir gila di sini, saya terima. Jangan ketawa. Mari kita doakan Tuhan tolong kita semua. Untuk kebaikan kita. Bapak kami bersyukur buat pagi yang luar biasa.